lubuk hati yang paling dalam itu sudah ada loh ya. Blueprint atau software dasar antara baik dan buruk itu mereka sudah ada deteksi itu. Jadi ketika mereka itu melakukan hal yang keliru, meskipun mereka belum diajarkan norma, belum diajarkan values, nilai-nilai, tapi manusia itu yaitu tadi, kullu mauludin yuladun 'alal fitrah. Jadi setiap kelahiran itu dilahirkan dalam keadaan apa? Suci. Suci itu artinya selain putih bersih ya, itu juga sudah ada sebenarnya blueprintnya itu. Pilihan DNA yang dituliskan Allah di sana itu. Kenapa saya bilang begini? Karena bahkan ketika di alam ruh, manusia itu sudah dijanji sama Allah sebelum masuk ke rahim ibu. Sebelum suami istri itu bertemu, si jabang bayi calon ruh yang nantinya ditiupkan itu sudah dijanji sama Allah. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, itu kan pertanyaan retorik untuk memancing syahadah tuh. Pertanyaan retorik untuk memancing kesaksian manusia. Maka jawabnya manusia adalah, manusia berkata, ruh-ruh itu berkata, bala syahidna. Inggih Gusti, benar, inggih. Syahidna kami bersaksi. Jadi pertanyaan alastu birabbikum itu pertanyaan retorik untuk memancing apa? Memancing syahadah. Artinya ketika manusia mengatakan qalu bala syahidna, manusia ketika menyatakan inggih Gusti saya bersaksi gitu. Ya Allah saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Berarti manusia itu memang sejak di sananya itu sudah diprintkan itu, print out-nya itu adalah print out manusia itu beriman kepada Tuhan. Sehingga sebenarnya orang yang paling ateis sekalipun itu di dalam hatinya itu ada. Makanya tugas kita berdakwah itu adalah tugas memanggil kembali. Ya, saya ulangi, memanggil kembali. Apa panggilan kembali? Apa yang paling dalam, paling in the bottom of heart, in the deepest inside. Ada yang berada di paling dalam, di dalam relung hati manusia itu. Mereka percaya sebenarnya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu loh panggil kembali. Nah, makanya ada lagu segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Tahu lagu itu nggak tahu? Yang muda-muda, yang tua-tua nggak tahu. Jadi, kan apal kan. Jadi lagu itu sebenarnya kalau kita jadikan kita yang paling dalam itu ada syahidna tadi. Maka harusnya manusia ini meskipun belum diajarkan baik dan buruk, itu sebenarnya tahu kalau dia sedang mengerjakan baik, mengerjakan buruk. Kenapa? Karena ketika manusia berkata, bala syahidna, inggih Gusti, Engkaulah Tuhanku. Itu mereka sebenarnya juga sedang mengatakan, inggih Gusti, kami akan tunduk patuh taat. Kami akan menomorsatukan aturanmu di dalam hidupku nanti di dunia.
Kami akan memprioritaskan panjenengan. We are going to put you as my top priority. Kami akan menempatkan panjenengan Gusti di dalam puncak prioritas saya. Ketika saya mau dagangan, ketika saya mau menikah, ketika saya mau makan, minum, ketika saya mau memilih pekerjaan. Semuanya akan saya sandarkan pada bagaimana aturan panjenengan tentang hal ini. Gitu loh. Itu, maka di sini disampaikan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguhnya dia manusia itu atas keingkarannya itu benar-benar menyaksikan, tahu dia itu ingkar itu loh, dia tahu. Cuma yaitu tadi tertutup wa innahu lihubbil khairi lasyadid, tetapi dia juga tahu bahwa sungguhnya dia itu sangat cinta terhadap harta. Gampangannya gini dulur. Orang-orang yang hendak korupsi itu tahu nggak kalau korupsi itu melanggar aturan negara dan agama? Tahu nggak? Tahu. Tapi nanti ketika ketangkep di persidangan ngomongnya apa? Nggak tahu, padahal tahu. Ini sama dengan orang yang mencuri motor, ya toh? Serius saya nggak mencuri Pak Polisi. Kok nggak mencuri kamu gimana? Ya ampun, itu tadi motor itu loh terparkir di pinggir jalan itu saya amankan ke rumah saya. Ya kan gitu. Jadi dia tahu itu keliru, itu tahu. Manusia semuanya tahu. Tapi itu tadi kecintaan terhadap harta menutupi kesadarannya itu. Sehingga apa? Kesadaran itu menjadi sia-sia. Karena apa? Ya karena tertutupi oleh kecintaannya terhadap harta. Sama kayak di dalam surat At-Takatsur kan sama juga ya. Jadi kita itu sebenarnya sudah sejak ruh kita itu ada in the bottom of life itu, di bawah kehidupan yang fake ini, yang palsu ini, sebenarnya kita itu sudah itu. Roh kita itu sudah tertulis bahwa kita itu akan taat sama Allah. Taat sama Allah. Tapi ya karena tertutup oleh kecintaan ini tadi, dalam ayat yang 8 ini, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, bagi dulur-dulur yang baru bergabung, kita sudah sampai di surat Al-Adiyat ayat 7 sampai 11. Jadi itu dulur. Apa dasar bahwa saya mengatakan setiap manusia ini sebenarnya sudah dicetak percaya sama Allah? Coba saya buka dalam surat Al-A'raf ayat 172. Monggo. Sebagai penguat. Oke, kita beri kesempatan bagi yang belum pernah baca. Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf itu surat ke-7. Sampun kepanggih? Enggak. Artinya aja kalau memang belum lancar baca Arabnya enggak apa-apa, artinya saja. Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Izin Gus. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbit atau tulang belakang anak cucu Adam
keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Ini Bu, siapa yang barusan tadi? Mbak Dwi. Oh ya. Jadi dari Tabanan. Itu jelas itu. Jadi ketika di sang para ruh nih sebelum ditiupkan ke dalam janin yang dikeluarkan dari tulang sulbi tadi, nutfah, belum sampai janin ya. Itu dijanji sama Allah. Kami ambil sumpahnya, kami janji, kami tanya mereka. Siapa? Ya kita-kita ini pas di alam. Alastu, bukankah aku ini? Alastu birabbikum. Kami ini adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Kalau para ruh itu menjawab, ruh-ruh kayak kita ini. Bala syahidna. Nggih Gusti, kami bersaksi. Kami bersaksi. Nah, dalam kandungan kami bersaksi, itu kandungan juga janji ketaatan. Makanya manusia itu sebenarnya ketika kemudian diminta bersyahadat, itu kan sebenarnya mengulangi syahadah ruh yang dulu disaksikan Tuhan itu. Kita diminta untuk bersyahadah, itu yang maknanya adalah diminta untuk taat, maka di alam sekarang ini ketika kita bersyahadah sebagai portal kita masuk Islam, maka maknanya adalah tidak hanya sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak hanya itu. Tetapi maknanya adalah saya bersaksi bahwa engkaulah, bahwa Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang layak disembah kecuali Allah. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu juga artinya begini. Saya bersaksi, saya bersumpah, saya berikrar bahwa saya akan menempatkan aturan Tuhan yang Maha Esa itu sebagai aturan utama dalam hidup saya. Dan saya juga bersumpah, saya juga berjanji bahwa akan mengikuti teladan perilaku perintah Rasulullah Muhammad SAW. Itu janji kita itu dulu. Ya. Jadi supaya ingat, supaya enggak tertutupi wa innahu lihubbil khairi lasyadid tadi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila telah dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Ya, yang kemarin itu kita ketika dikeluarkan semua yang ada di dalam kubur itulah. Ya. Jadi dalam surat Al-Zalzalah kemarin ketika wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ketika bumi sudah mengeluarkan bebannya, kandungannya, isi di dalam kubur itu keluarkan semua. Mayat-mayat yang sudah terkubur ratusan bahkan ratusan ribu tahun. Kemarin juga sudah kita pelajari bahwa ada satu tempat di mana tidak akan hancur tulang manusia itu. Dan ternyata penelitian juga menyatakan bahwa ada yang tidak akan hancur dari manusia, yang menyimpan pilihan DNA-nya manusia. Dan itu yang akan dibangkitkan. Wa husila ma fis sudur, dan dikeluarkan apa yang ada di dalam hati manusia. Dikeluarkan semua. Itu yang kemarin. Jadi kalau dulu di dunia kita
Maka nanti di akhirat akan diungkap semua itu. Diungkap semua. Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Sungguh Tuhan terhadap mereka pada hari itu. Pada hari apa? Ya pada hari mizan, pada hari kiamat, pada hari pertimbangan, pada yaumul hisab. Pada hari penghisaban itu teliti sekali. Harus diaktifkan. Jadi CCTV yang diaktifkan begitu kita akil balik. Udah, pada saat itulah manusia kemudian diputar tuh. Nah, nanti diputar semua tuh. Kita pernah ngerasani siapa, pernah suudon sama siapa, pernah dengki sama siapa, semua diputar secara teliti. Allah tidak akan meninggalkan satupun. Di situ disebutkan yang ayat kemarin Al-Zalzalah itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal sebesar atom pun akan yarahu, ditampakkan, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa sama yang melakukan amal jelek sebesar butir atom pun akan ditampakkan. Itu yang disebut inna rabbahum bihim yauma idzil. Itu tadi maha teliti. Nah, nggak ada yang ditinggalkan intinya gitu. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Monggo, silakan. Mohon izin, Gus. Izin, Gus. Silakan, Pak Yan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Gus. Silakan. Kan manusia itu sebelum terlahir ke dunia itu, perjalanan seorang manusia itu masuk dulu ke alam arwah ya. Waalaikumsalam. Oke. Mengenai perjalanan seorang manusia, Gus. Terus. Sebelum terlahir ke dunia itu kan manusia memasuki sebuah alam yang dinamakan tadi bilang tuh alam arwah ya, atau masuk ke rahim ibu tuh. Nah, di situ kan berarti kan seluruh insan manusia itu sudah membuat sebuah perjanjian gitu ya, bahwa dia itu akan menuhankan Allah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana dengan manusia-manusia atau bayi-bayi yang terlahir dari sebuah keluarga atau komunitas atau lingkungan non-muslim gitu. Atau baik itu yang beragama ataupun ateis ataupun yang sama sekali tidak tersentuh dengan paham-paham keagamaan itu, misalnya di daerah Dalaman atau apa. Nah, padahal sebetulnya dulunya dia tuh sudah punya janji ya akan menuhankan Allah. Nah, tapi karena dia terlahir di sebuah keluarga yang non muslim, yang kafir lah gitu. Akhirnya kan sejak lahir dia dicekoki dengan paham-paham yang keluar dari akidah gitu, misalnya akidah Islam gitu. Sehingga itu sampai besar ya sudah dijalankan aja itu, walaupun dalam hati kecilnya dia tuh ada sebuah ketaatan kepada Tuhan gitu, bahwa dia sebagai manusia itu adalah sebagai pengabdi Tuhan. Nah,
ada sebetulnya dalam hati kecilnya itu pasti seperti yang Gus bilang tadi itu, bahwa itu adalah sebuah insting, itu pasti ada ketaatan kepada Tuhan. Tapi karena terlahir di sebuah keluarga yang kafir atau muslim, sehingga dicekoki terus-terusan dengan paham-paham yang anggaplah saya bilang kafir itu gitu loh. Nah, bagaimana itu Gus? Jadi bolehkah saya bilang, oh kasihan dia gitu, kasihan dia. Terus juga bagaimana, apakah kita juga punya kewajiban untuk berdakwah pada hal demikian itu pada orang-orang kafir gitu, harus menyatakan ayat ini gitu, bahwa sebetulnya setiap insan itu sudah punya perjanjian untuk menuhankan Allah. Sementara kamu kok tidak menuhankan Allah? Apakah setiap muslim itu juga dibebani untuk dakwah, untuk menyampaikan ayat seperti yang di surat Al-A'raf 172 tadi itu, Gus? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yan, saya share screen ya. Share screen biar untuk dulu-dulu yang lain juga. Pak Yan baca hadis yang bawah dulu ini. Yang bawah. Yang bawah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oke, stop. Kita baca ini dulu. Jadi ini riwayat muttafaq alaih ini. Riwayatnya dari Bukhari Muslim, artinya derajat kesahihan tinggi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap anak, tadi yang saya bilang itu, jadi kullu mauludin yuladun alal fitrah, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu, artinya putih lah. Apakah nanti dia tertulisnya kuning, merah, atau apa, itu tergantung lingkungannya, tergantung orang tuanya. Jadi betul, kita boleh Pak, untuk mengajak manusia itu kepada kebaikan, kepada jalan yang benar. Kasihan, iya memang. Justru itulah Rasulullah itu berdakwanya itu, dan saya selalu mengajak ke dulur-dulur bahwa dakwah itu harusnya didasarkan pada jiwa kasih. Bahwa seperti yang diajarkan guru kita, Pak Guru Muhtar berkali-kali, melihat orang yang sesat, salah, dosa, atau belum mendapat hidayah, itu seperti melihat anak kecil kecegur sumur. Seperti melihat burung yang dicengkeram kucing, seperti melihat rumah yang terbakar, jangan disiram bensin, anak kecil jangan dilempari batu. Tolong mereka, karena mereka kasihan. Sesungguhnya mereka fitrahnya itu ada fitrah baik. Coba lihat di ayat atasnya Pak Yan, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi itu Arabnya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqim wajhaka lid-dini hanif fitratullah allati fatara la tabdila, kata Allah. Jadi tidak ada tidak ada perubahan sebenarnya. Jadi yang saya sebut tadi, in the deepest of heart, in the deepest of soul, di dalam nurani yang paling dalam, itu sebenarnya tercetaknya itu fitrah Allah tadi itu. Fitrah bahwa manusia itu menyembah Allah. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Betul kata sampean tadi. Kalimat dakwah itu sebenarnya mengajak kembali, memanggil kembali. Makanya segala denyut memanggil. Itu yang perlu kita lakukan. Maka dakwah itu tidak boleh sebenarnya paksaan, tidak boleh dengan kekerasan tadi itu. Karena apa? Sebenarnya kita sedang memanggil kembali nur suci yang ada dalam setiap jiwa manusia itu, bahwa mereka sebenarnya adalah penyembah Allah. Itulah. Nah, kembali ke bahasan kita, benar. Maka gimana yang perlu kita lakukan? Kita itu adalah umat terbaik. Umat terbaik.
Siapa umat terbaik? Nah, ini Pak En. Sekarang coba gantian siapa? Dibaca lagi, saya share lagi ya. Monggo. Ini. Surat Ali Imran. Dulur-dulur yang mungkin bawa Qur'annya dibaca masing-masing. Surat Ali Imran. Ayo dibaca. Monggo, sudah saya screen itu. Di surat Ali Imran ayat 110. Monggo dibaca masing-masing di Quran surat Ali Imran ayat 110. Sudah ketemu? Monggo. Ali Imran ayat 110. Apa sebenarnya tugas kita untuk seperti ini? Monggo. Ali Imran ayat 110. Izin, Gus. Mas Chandra, silakan Mas Chandra. Nggih, Gus, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Shadaqallahul Azim. Nah, kalimat tadi coba diteliti dari awal yang dibaca Mas Chandra tadi. Semua orang bisa baca masing-masing ya. Kuntum khaira ummah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah khaira ummah, umat terbaik. Tetapi tanda atau standar umat terbaik itu tadi ada, bukan hanya sekedar syahadat lalu ngaku saya ini umat terbaik, enggak gitu. Apa? Kamu akan menjadi umat terbaik jika itu tadi. Kuntum khaira ummah. Kamu akan menjadi umat terbaik jika cirinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Kamu itu umat terbaik jika ada apa? Kamu selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Satu di antara seruan kepada ma'ruf itu adalah memanggil kembali ruh manusia yang harusnya mereka beriman kepada Allah, tetapi sekarang menjadi majusi, Nasrani atau Yahudi. Panggil kesadaran bahwa sadar mereka itu. Nah, itu yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan menyeleweng mereka dalam peribadatan. Sekali lagi dalam peribadatan. Dicegah caranya ya macam-macam. Ya. Nah, kemudian beriman kepada Allah. Kemudian kalimatnya di situ, walau amana ahlul kitab. Jika ahli kitab itu beriman, lakana khairul lahum, tentu itu lebih baik buat mereka. Nah, lagi-lagi kepada ahli kitab toh, Yahudi dan Nasrani kemarin sudah kita bahas. Minhumul mu'minun, dari dakwah sampean itu pasti ada yang kemudian beriman. Wa aktsaruhumul fasikun, tapi sebagian besar mereka tidak beriman. Sudah, itu urusan Allah ketika ada yang tidak beriman. Tapi ketika ada yang beriman, nah, syukron kati, alhamdulillah. Artinya apa? Saya selalu sampaikan, kita ini seperti menebar jala. Piung. Kita tarik. Ternyata dapat apa? Kadang dapat sandal, dapat kotoran. Kita ganti lagi, tebar lagi. Dapat keting kecil-kecil. Tebar lagi, dapat yuyu, ketam, ya kan? Nyebar lagi, nah nanti dapat. Jadi berdakwah itu seperti itu, tentu dengan mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidallah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya, ada satu tempat di London itu Pak Yayan, ada namanya corner, speak corner atau apa gitu. Jadi di sana itu ada satu sudut di alun-alun sanalah, itu yang orang bebas bicara apa saja, tidak akan
ada tuntutan apapun. Dan di sana biasanya dipakai oleh para pendakwa-pendakwa itu, Islam itu untuk berdebat. Jadi mereka dimulai biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan kaum ateis atau kaum-kaum orientalis barat itu yang menghina-hina Islam tentang ketuhanan yang gini-gini. Kemudian mereka menjawab dengan logika-logika yang baik. Nah, kita pun sebenarnya bisa ya berdakwah dengan cara yang baik pada mereka. Kita ajak kesadaran mereka. Makanya di SPMA 3 proyek besar umat manusia yang pertama, ajaannya pertama, mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Kita kenalkan dengan Allah yang dulunya sudah mereka janji akan menuhankan. Gitu loh ya. Dengan cara apa? Mengajak untuk review terhadap asal mula kejadian kita. Nah, makanya Pak Guru sering saya contohkan, Pak Guru ngasih air setetes air mani, kita itu dari setetes air mani seperti ini loh, nothing kita itu, nothing, bukan hanya nobody, nothing, nggak ada apa-apanya. Lalu dikeluarkan dari tulang sulbi masuk ke rahim ibu, lalu atas kuasa Allah ketika di Jerman jadi bule, di Afrika jadi hitam sampai ungu, di Indonesia jadi coklat, kuasa Allah. Lah masa kita karena kuasa Allah kita nggak mau kenal Tuhan kita, lah gitu. Gitu Pak Yan. Ya, Gus. Oke. Lanjut ya, Gus. Ini ada yang lain? Izin Gus. Oh silakan. Iya, poin di ini mungkin Gus yang saya masih ini dipertanyakan. Poin yang bagaimana menghindari dia lahir di orang non-Muslim, padahal dia kan belum diberi akal pikiran untuk usaha untuk memilih gitu. Itu yang saya pertanyakan. Apakah mungkin itu tujuannya di takdir baik dan takdir buruk. Tapi untuk menghindari takdir baik dan buruk itu seperti apa? Ya. Jadi setiap bayi yang lahir itu sebenarnya tertakdir baik. Artinya terfitrah baik lah. Tadi yang tak suruh baca tadi. Loh, kemudian seseorang itu diberi akal budi ya. Kalau binatang itu diberi animal instinct. Diberi animal instinct. The animal instinct. Animal instinct itu binatang selalu memakai itu untuk survival. Untuk survival. Untuk bertahan hidup. Karena memang binatang itu perintahnya hanya diperintah untuk bertahan hidup. Manusia diberi selain animal instinct itu akal budi. Akal budi. Dan itu sudah tertanam sebenarnya. Maka terkait dengan pertanyaan Pak Saiful tadi, bagaimana Gus dia bisa memilih? Tidak bisa memilih. Dan itu sudah menjadi tulisan. Tetapi Allah juga tidak kemudian serta-merta menghukum begitu saja ketika dia kemudian nanti menjadi kafir atau enggak. Tuhan memberikan spare waktu loh ya. Apa spare waktu itu? Sejak dia dilahirkan sampai akil balik. Sejak dilahirkan sampai akil balik, manusia itu tidak dituntut apa-apa itu. Tidak. Dia bahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani atau Majusi, dia tetap masuk surga. Loh, itu kasih sayang Allah sebagai bentuk akomodatifnya Allah, tidak serta-merta. Jadi sepanjang dia sejak lahir sampai dia punya kemampuan untuk mencari kebenaran, ya, sampai dia punya kemampuan untuk mencari kebenaran, maka itu tadi banyak yang kemudian munculnya itu harusnya begitu dia akil balik, dia itu sudah bisa menggunakan akal budi yang dipakai Allah itu untuk mencari kebenaran. Disitulah dia yang kemarin kita bahas bahwa dia sudah kena taklif atau beban hukum. Jadi Allah memberi centang waktu, spare waktu antara 1 sampai 9 atau 1 sampai 10 tahun untuk manusia itu bebas tanggungan hukum.
Tetapi begitu sudah 10 tahun, maka dia secara naluriah itu harusnya menggunakan akal budinya untuk mencari kebenaran. Gitu. Maka Allah pun berfirman, itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga sudah menolong mereka dengan apa? Setiap kaum pasti ada rasul. Walikulli ummatin rasul. Walikulli ummatin had. Itu ada dalam ayatnya. Insya Allah akan kita bahas besok ya. Nanti tolong ingatkan saya besok. Jadi dalam setiap umat itu ada had, pemberi petunjuk. Walikulli ummatin rasul. Dan setiap umat itu pasti punya rasul. Itu sebagai bentuk bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Maka jangan pernah berkata bahwa di Alaska gimana? Loh, pasti di Alaska sudah pernah ada rasul ke sana. Udah pasti itu. Itu janji Allah. Nah, itulah kenapa maka dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda itu bahwa Allah itu pernah membuat 124.000 nabi rasul. 313 diantaranya adalah menjadi rasul. Hanya kita mengenal 25 saja dari nama-nama mereka. Dan kita mengenal sejarahnya hanya hampir cuma 5 saja dari mereka. Artinya, di mana 124.000 nabi rasul itu? Ya di seluruh penjuru pelosok bumi. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Tapi itu sudah janji Allah. Ya, sudah janji Allah. Bahwa Allah pasti akan memberi ininya, ya. Karena itu saya berharap dulur-dulur ini mulai menjadi para apa ya, para pendakwah yang memanggil kembali ruh-ruh yang bersyahadah terhadap Allah itu. Kita ini tidak kok sedang bicara hakikat apa enggak ya. Biasa aja, artinya pendai yang benar-benar memahami bahwa sesungguhnya mereka itu adalah para pemercaya terhadap Allah. Saya rasa itu. Ngaten Pak Bahrul ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Oke. Waktunya sudah habis, ini hari Senin. Dulu-dulu harus mulai bekerja. Dulu-dulu bisa lihat kamera saya toh? Gambarnya kok ini segitiga. Gambarnya segitiga roda. Oh, bukan saya. Kaki 3 gambarnya. Mungkin logo perusahaan Gus tuh. Itu logo. Oh, bukan. Oh, enggak. Saya pakai. Itu senjata rahasia, Gus. Perusahaan baru yang di ini, Bang. Oh gitu ya. Nggak tahu ini tadi ada yang usul, Gus, tolong jangan diaktifkan spotlight-nya. Yang mana ini ya? Ada di fasilitas itu, Gus, yang pojok, yang ada titik-titiknya itu, Gus. Itu kan ada pilihan. Kalau di sini tidak muncul, Gus, di peserta tidak muncul, yang muncul hanya chat dan pin. Kalau Gus atau host atau co-host itu muncul semua fasilitas itu. Nah itu jangan dicentang, yang add every spotlight for everyone itu tidak usah di. Oh iya, nanti tak carinya lah. Oke. Jadi saya dari tadi nyala kok. Saya pakai 2 memang, satu pakai laptop, lalu satu pakai HP untuk mengakomodir kalau kadang satu lost, kemudian satunya masih nyala itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Kita insya Allah lanjutkan besok. Semoga Allah merahmati kita, kita menuntun kita dalam siratal mustaqim. Kita biasanya yang muncul itu yang di, oh ya, ada tulisan Gloy Mukhtar kurang R itu ya. Berarti yang di add spotlight ya? Ya itu yang di R, yang nggak pakai R itu yang di. Nah seperti itu, Gus. Ini sudah muncul ini saya. Nah yang di laptop dimatikan aja, Gus. Oh gitu.
Ya, Nanti yang muncul hanya yang di HP aja. Jadi yang di laptop remove spotlight ya. Ah, remove, betul remove. Sudah begini. Oh, bukan Balik berarti. lagi. Berarti yang di HP. Oh ya. Nah, ini ya, betul. Ini. Nah, ini betul. Nah, ini dari tadi wajah ini yang muncul. Ya. Selamat pagi semuanya. Good morning. Alhamdulillah. Yuk kita menjadi para penyeru-penyeru agama Allah untuk ku anfusakum wa ahlikum nara kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Semoga Allah merahmati kita dalam siratal mustaqim lah. Minallahumma shalli wa sallim barik kelas. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa tahsina min al-jinni wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma arfa' darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin wa banna. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi yadurun nafsi. Allahumma ta'alina baba sama baba rahmatika Allahumma anzil 'anna rahmatan wa tafadhal. Rabbana man faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbi fil li wa la fi wa la tuzigh qulubana. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman